Untuk presentasi kedua akan disampaikan oleh Dr. Nurrohmah Yusuf, spesialis paru konsultan, dengan judul Tata Laksana PPOK Exacerbasi. Kepada Dr. Nurrohmah kami persilahkan, waktu presentasi 20 menit, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Natali Duijen yang sudah menjadi moderator pada sesi ini. Saya share screen dulu ya. Dr. Natali, apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah jelas, Dok. Silakan. Baik. Selamat siang kepada seluruh peserta Medical Studium General 2022 yang pada kali ini berkolaborasi antara PBID dengan PDPI. Yang saya hormati, moderator tadi Dr. Natali Duyen, spesialis paru konsultan onkologi. Kemudian ada pemateri pertama, Dr. Ica, spesialis paru konsultan. Apa kabar Dr. Ica? Ya, tadi Dr. Ica sudah menjelaskan sangat baik tentang tata laksana PPOK stabil. Sekarang saya melanjutkan dengan penata laksanaan PPOK exacerbasi. Kita mulai dengan definisi PPOK exacerbasi. Jadi PPOK exacerbasi ini adalah suatu perburukan gejala pernafasan yang terjadi secara akut dan membutuhkan terapi tambahan. Gejala pernafasan apa? Bisa terjadi sesak nafas yang meningkat, kemudian bisa kita dengar suara wisik pada saat auskultasi, ya, kemudian dijumpai ada produksi sputum yang meningkat, perubahan warna sputum, dan lain sebagainya. Nah, tadi Dr. Ica sudah menjelaskan salah satu dari tujuan pengobatan tata laksana PPOK stabil adalah mengurangi risiko terjadinya exacerbasi. Nah, mengapa exacerbasi ini harus dikurangi, dicegah? Kita lihat pada saat pasien mengalami exacerbasi, itu yang terjadi adalah penurunan fungsi paru, bisa terjadi penurunan aktivitas fisik, kemudian bisa terjadi penurunan status mental, di mana pasiennya menjadi stres, depresi. Jadi kemudian kesemuanya ini bisa menyebabkan kualitas hidupnya menurun. Jadi pasiennya sesak-sesak terus, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sehingga kondisi ini menyebabkan bisa menjadi exacerbasi berikutnya, gitu. Sehingga exacerbasi yang berulang bisa menyebabkan kematian pada akhirnya. Maka exacerbasi ini harus dihindari. Nah, kita lihat ini perjalanan penyakit pasien PPOK mulai dari gejala awal, kemudian terjadi exacerbasi, maka kondisinya itu tidak pernah kembali ke kondisi semula. Jadi semakin menurun baik dari kondisi umumnya maupun fungsi parunya maupun kualitas hidupnya. Kemudian bisa terjadi exacerbasi berulang, maka kondisinya semakin menurun yang pada akhirnya bisa terjadi kematian. Nah, maka exacerbasi ini harus dihindari, harus dicegah ya, sehingga pasiennya bisa menurut risiko kematiannya. Nah, apa konsekuensi dari PPOK exacerbasi? Kita lihat pada pasien PPOK exacerbasi bisa terjadi kehilangan produktivitas kerja, kemudian penurunan kualitas hidup, kemudian pada PPOK exacerbasi juga parunya lebih cepat menurun. Ya, dilihat dari VIP1 dari sebuah penelitian bahwa setiap terjadi exacerbasi maka fungsi parunya VIP1-nya semakin turun. Nah, exacerbasi juga bisa menyebabkan peningkatan biaya, ya, maupun langsung maupun tidak langsung. Langsung misalnya pasien dirawat, kemudian membutuhkan biaya untuk obat-obatan, perawatan dan sebagainya. Ya, maupun tidak langsung pasiennya tidak bisa bekerja, maka berimpak pada ekonominya sehari-hari. Nah, keseluruhan konsekuensi ini juga bisa meningkatkan risiko kematian. Apa sih etiologi PPOK exacerbasi? Itu yang memang yang paling sering itu bakteri, infeksi bakteri sebanyak 50%. Itu Haemophilus influenza, Mozzarella catarrhalis maupun Streptococcus pneumonia. Sebagian infeksi virus juga bisa menyebabkan exacerbasi, terutama rhinovirus, influenza, dan respiratory syncytial virus.
Kemudian juga ada penyebab lain seperti polutan termasuk asap rokok yang bisa menyebabkan inflamasi kronis yang progresif. Nah, ada sebagian pasien yang lebih tinggi risikonya untuk terjadi eksaserbasi. Bagaimana menilainya? Nah, indikatornya adalah yang pertama ada riwayat eksaserbasi sebelumnya. Jadi pada pasien-pasien yang pernah mengalami eksaserbasi, maka ada risiko untuk terjadi eksaserbasi berikutnya. Kemudian yang kedua hasil pemeriksaan spirometri. Nah, kita lihat pada GOL 2. GOL 2 itu tadi VIP 1-nya adalah sekitar 50 sampai 80% prediksi. Maka 20% dari pasien-pasien GOL 2 ini mengalami eksaserbasi. Nah, pada GOL 3 dan 4 di mana fungsi parunya semakin jelek, VIP 1-nya kurang dari 50% prediksi, maka risiko eksaserbasinya semakin meningkat. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang meningkatkan risiko eksaserbasi. Ada pasien-pasien yang sudah berhenti merokok, mungkin kembali merokok kembali, atau memang sama sekali tidak berhenti merokok. Jadi, pasien-pasien yang masih terus terpapar dengan asap rokok ini, baik pasif maupun aktif, bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya eksaserbasi. Kemudian polusi, baik polusi dalam rumah maupun di luar rumah, apakah asap memasak, kemudian masalah sampah atau dan lain-lainnya. Ini yang paling sering infeksi virus atau bakteri, kemudian kurangnya aktivitas, dan paling sering ini ya perubahan cuaca atau musim, biasanya pada musim hujan udah mulai rame tuh yang ke UGD dengan eksaserbasi. Nah, memang mayoritas eksaserbasi PPOK ini kan dipicu oleh ini ya bakteri, virus maupun polutan. Nah, kita lihat pada saluran nafas pasien yang PPOK stabil itu memang sudah terjadi inflamasi kronik dan terdapat kolonisasi bakteri. Nah, pada saat dipicu oleh bakteri, virus, dan polutan ini, maka terjadi peningkatan inflamasi di saluran nafasnya. Jadi kita lihat terjadi sekresi pengeluaran sitokin oleh sel-sel mediator inflamasi yang sehingga menyebabkan bronkokonstriksi, edemokosa, kemudian hipersekresi mukus yang pada akhirnya menyebabkan keterbatasan aliran ekspirasi yang menyebabkan hiperinflasi, dan inilah yang ditunjukkan dengan manifestasi gejala eksaserbasi, meningkatnya sesak, kemudian produksi sputum bertambah dan perubahan warna sputum. Nah, selain inflamasi lokal di paru, juga terjadi inflamasi sistemik ya, yang berpengaruh pada misalnya pada sistem kardiovaskuler. Nah, kita lihat pada pasien PPOK stabil ada beberapa kondisi yang menyebabkan meningkatnya kerentanan untuk terjadinya eksaserbasi. Misalnya inflamasi yang tinggi ya ditandai dengan CRP yang meningkat, fibrinogen, interleukin 6, dan kemudian banyaknya kolonisasi bakteri. Jadi dari hasil penelitian disebutkan bahwa semakin banyak kolonisasi bakteri pada saluran nafas atas menyebabkan makin tingginya tingkat inflamasi yang terjadi. Kemudian percepatan turunnya fungsi paru ya. Jadi fungsi paru yang turun dengan cepat itu juga menyebabkan rentan untuk terjadi eksaserbasi dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini membuat pasien yang stabil tadi menjadi rentan untuk terjadi eksaserbasi, dan kemudian setelah terjadi eksaserbasi bisa terjadi inflamasi yang persisten ya, sehingga pada pasien ini lebih sulit untuk kembali pulih ke kondisi stabil seperti sebelumnya. Nah, ini adalah gejala eksaserbasi. Sesak nafas bertambah, produksi sputum meningkat, dan perubahan warna sputum. Ini klasifikasi menurut Antonisen. Ya, ada tipe 1 eksaserbasi berat dengan 3 gejala tersebut, kemudian tipe 2 eksaserbasi sedang dengan 2 gejala, dan tipe 3 eksaserbasi ringan dengan 1 gejala ditambah dengan salah satu dari gejala minor seperti ispa, demam, batuk, mengik, RR meningkat, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke penata laksanaan PPOK eksaserbasi. Tujuan dari tata laksana PPOK eksaserbasi adalah yang pertama meminimalisir dampak negatif dari eksaserbasi saat ini. Mana pada pasien yang sudah mengalami eksaserbasi kita cegah untuk terjadi gagal nafas. Atau kalau jika memang sudah terjadi gagal nafas, maka kita cegah untuk terjadinya gagal nafas yang mengancam jiwa yang hingga menyebabkan kematian. Dan kemudian mencegah kejadian berikutnya yang menyertai, ya, misalnya komplikasi dari PPOK eksaserbasi ya, misalnya terjadi sepsis ya, dan sebagainya. Nah, ini tata laksana eksaserbasi berdasarkan gradasinya. Kalau ringan bisa menggunakan bronchodilator kerja singkat
yang ditingkatkan frekuensi dan dosisnya itu bisa di rumah atau di poliklinik. Nah, pada eksaserbasi sedang itu kita bisa menggunakan bronchodilator kerja singkat ditambah dengan antibiotik dan atau kortikosteroid oral, salah satu atau keduanya. Ini dapat dilakukan di puskesmas, poliklinik atau praktek dokter. Nah, pada eksaserbasi berat, jadi pasiennya harus dibawa ke UGD dan mendapatkan rawat inap karena biasanya berhubungan dengan gagal napas akut. Nah, ini adalah indikasi rawat inap pada pasien PPOK eksaserbasi, yaitu dijumpai gejala berat seperti sesak nafas yang memberat, RM meningkat, penurunan saturasi O2, pasien mulai bingung, mengantuk, ya. Kemudian jika kita jumpai gagal napas akut, cyanosis, edema perifer, kemudian tidak respon dengan terapi awal yang kita berikan, kita jumpai ada komorbid serius, ada gagal jantung misalnya, ada aritmia, dan kemudian bila kita takutnya di rumah perawatannya kurang memadai atau tidak maksimal, maka pasien harus dirawat inap. Sebentar, tidak jalan. Ya, jadi prinsip tata laksana PPOK eksaserbasi yang pertama, segera atasi eksaserbasi yang terjadi ya dengan bronchodilator kerja singkat, dengan kortikosteroid dan juga dengan antibiotik jika memang ada indikasi. Kemudian cegah terjadinya gagal nafas. Jadi sangat penting pada pasien PPOK eksaserbasi ini untuk kita lihat apakah ada ternyata gagal nafas ya. Kita lakukan pemeriksaan AKDA untuk menilainya. Dan jika memang sudah terjadi gagal nafas, segera atasi untuk mencegah kemudian. Nah, ini adalah kriteria pasien yang kita rawat di rumah sakit. Pertama kita nilai dulu apakah dengan gagal nafas atau tanpa gagal nafas. Dan kemudian jika memang dia terdapat gagal nafas, maka apakah gagal nafas yang mengancam jiwa atau tidak mengancam jiwa. Bagaimana kriterianya? Kita lihat kalau tanpa gagal nafas, RR-nya masih 20-30 kali per menit, tidak ada pemakaian otot bantu nafas, kesadarannya masih baik, kemudian hipoksemia perbaikan, dan apnea juga normal. Nah, pada gagal nafas akut yang tidak mengancam jiwa, kita lihat RR-nya sudah mulai naik ya, lebih dari 30 kali per menit, sudah ada pemakaian otot bantu nafas, kesadarannya masih baik, hipoksemianya perbaikan, dan PCO2-nya udah mulai naik 50-60. Nah, pada gagal napas akut yang mengancam jiwa, kita lihat hipoksemianya tidak membaik dengan oksigen, dan kemudian dari AKDA-nya kita lihat sudah ada tanda-tanda gagal napas tipe 2 ya, PCO2-nya lebih dari 60 dan asidosis pH-nya kurang dari 7,25. Nah, ini adalah kunci utama dari tata laksana PPOK eksaserbasi. Ya, ini berdasarkan level evidence, kita lihat pemakaian short acting beta 2 agonis dengan atau tanpa sama sebagai bronchodilator awal itu evidence-nya C. Kemudian steroid sistemik selama 5-7 hari itu evidence-nya A, ini yang paling baik ya. Kemudian pemberian antibiotika sesuai indikasi selama 5-7 hari itu evidence-nya B. Pemberian santin tidak direkomendasikan lagi karena banyaknya efek samping. Ini dari Goal 2022, rekomendasinya B. Kemudian pilihan utama pada pasien PPOK dengan gagal napas akut tanpa kontraindikasi adalah NIV, itu level evidence-nya adalah A. Nah, ini adalah 3 obat utama pada PPOK eksaserbasi ya, bronchodilator, steroid, antibiotik. Kita biasa singkatnya ABC. A-nya antibiotik, B-nya bronchodilator, dan C-nya steroid, kortikosteroid. Tapi jangan dibalik pemberiannya ya, pemberiannya tetap bronchodilator dulu, steroid dan antibiotik jika ada indikasi. Nah, kita cerita dulu bronchodilator. Karena pasiennya sesak berat, tentunya yang menjadi pilihan adalah yang short acting beta 2 agonis. Kemudian bisa dengan sama short acting muscarinic antagonis atau sahabat tunggal. Ya, salbutamol, fenoterol, terbutalin, atau combine dengan ipratropium bromide. Nah, jika tidak ada nebulisasi bagaimana? Maka dari hasil penelitian disebutkan bahwa tidak ada perbedaan fungsi paru FEV1 yang bermakna antara penggunaan nebulisasi dengan MDI, ya, dengan atau tanpa spacer. Jadi boleh kita pakai nebul, boleh pakai MDI, salbutamol MDI biasa ya dengan atau tanpa spacer, tetapi memang nebulizer itu lebih mudah dipakai pada pasien-pasien yang sedang mengalami eksaserbasi. Kemudian metosantin intravena, minofilin, dan tiafilin tidak lagi direkomendasikan. Untuk steroid manfaatnya banyak sekali ya.
bisa memperpendek waktu pemulihan dalam rawat inap, kemudian meningkatkan oksigenasi, meningkatkan fungsi paru, mengurangi kekambuhan dini, mengurangi kegagalan pengobatan. Dosisnya adalah prednison 40 mg per hari selama 5 hari. Kemudian pemberian metilprednisolon oral itu sama efektifnya dengan pemberian IV. Jadi terserah bisa menggunakan metilprednisolon oral ataupun dengan IV. Kemudian bagaimana dengan ICS? Jadi budesonide nebulisasi ya, inhaled corticosteroid itu manfaatnya sama dengan metilprednisolon IV. Jadi pilihannya boleh kita menggunakan metilprednisolon IV atau budesonide nebulisasi. Misalnya pada pasien DM ya dengan KGD yang tinggi, kita boleh memilih budesonide nebulisasi. Nah, steroid kurang bermanfaat pada PPOK exacerbasi dengan kadar eosinofil yang rendah. Jadi sebaiknya memang pasien yang kita terima di IGD, kita lakukan pemeriksaan darah rutin untuk melihat kadar eosinofil. Bagaimana dengan antibiotik? Nah, antibiotik diberikan jika kita jumpai ada ketiga gejala tersebut ya, peningkatan sesak, peningkatan jumlah sputum, dan perubahan virulensi warna sputum, atau salah satunya ya, dua gejala tetapi salah satunya adalah ada perubahan virulensi sputum. Nah, pemilihan antibiotik ini harus sesuai dengan pola kuman setempat ya, dan diberikan terapi empiris dulu. Pilihannya adalah amoxicillin tambah asam klofulanat, kemudian golongan beracholide dan tetracycline. Apakah pemberiannya oral atau IV itu bergantung dari kemampuan pasien untuk minum obat. Jadi sama, boleh keduanya. Bagaimana dengan terapi oksigen? Target saturasi pada saat kita memberikan oksigen adalah 88-92%. Jadi nggak usah tinggi-tinggi amat ya, cukup 88-92% sudah cukup. Kemudian jangan lupa cek AKDA untuk melihat apakah ada tanda-tanda gagal napas. Kemudian untuk device pemberian oksigen lebih disarankan untuk pemakaian venturimas. Sedapat mungkin hindari intubasi. Jadi jika pasien sudah berada dalam kondisi gagal napas, maka diutamakan untuk penggunaan IV. Jika gagal, baru pertimbangkan untuk penggunaan ventilasi mekanis dengan intubasi. Bagaimana dengan high flow nasal cannula? Jadi penggunaan high flow nasal cannula ini mengurangi respiratory rate dan usaha bernapas, memperbaiki pertukaran gas, memperbaiki oksigenasi, yang kemudian mengurangi hiperkarbi juga, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, kapan kita menggunakan NIV ya, jika ada salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama, dijumpai asidosis respiratorik, PCO2 lebih dari 45 dan pH-nya kurang dari 735. Kemudian dijumpai sesak napas berat, ditandai dengan ada kelelahan otot pernapasan, ada peningkatan usaha pernapasan, pemakaian otot bantu napas, ada pernapasan paradoksal ya. Jadi retraksi setelah IGA. Dan kemudian yang ketiga, jika kita jumpai adanya hipoksemi persisten yang tidak membaik dengan pemberian terapi oksigen. NIV ini tingkat keberhasilan cukup tinggi ya, sekitar 80-85%, kemudian juga meningkatkan oksigenasi dan memperbaiki asidosis respiratorik, kemudian mengurangi RR dan sesak nafas, mengurangi risiko komplikasi ventilator, mengurangi lama rawat inap di rumah sakit tentunya jika kita menggunakan ventilator, dan dengan NIV setelah 4 jam perbaikan dapat langsung dihentikan tanpa waning. Beda dengan ventilator, mungkin waningnya agak lebih sulit pada pasien PPOK exacerbasi. Nah, kapan kita boleh menggunakan ventilasi mekanik invasif? Jika dengan NIV tidak perbaikan, ya, atau pada kondisi pasien pasca henti jantung atau henti napas, kemudian pasiennya gelisah, hilang sadaran, kemudian kita jumpai adanya aspirasi masif atau muntah yang berulang. Pasien-pasien dengan retensi sputum persisten yang mungkin membutuhkan bronchial toilet, pasien-pasien dengan gangguan hemodinamik berat yang tidak respon dengan terapi vasoaktif, pasien aritmia berat dan hipoksemia yang mengancam jiwa, maka butuh ventilasi mekanik invasif. Tetapi jangan lupa ada berbagai macam komplikasinya, bisa terjadi ventilator associated pneumonia, bisa terjadi barotrauma, volutrauma, risiko tracheostomi jika memang susah miningnya, kemudian ventilator yang berkepanjangan. Terapi tambahan yang disarankan yaitu pastikan keseimbangan cairannya tepat, berikan diuretik jika memang ada indikasi, kemudian dinilai apakah ada risiko DVT dan emboli, jika perlu berikan profilaksis trombolitik. Dan terapi penyakit komorbid kita nilai dulu apakah ada penyakit komorbid dan kita terapi sesuai dengan komorbidnya. Kemudian nutrisi juga sangat penting untuk imunitas pasien, dan yang tentunya tidak kalah penting adalah berhenti merokok. Nah, kapan pasien kita indikasikan untuk
masuk ICU, pasien dengan sesak berat atau tidak respon terhadap terapi awal, penurunan kesadaran, kemudian ada hipoksemia persisten yang atau memberat dengan PaO2 yang kurang dari 40. Waktu kurang 3 menit, dokter. Baik, dok. Atau perburukan asidosis pH kurang dari 7,5 setelah pemberian terapi oksigen. Kemudian ada kebutuhan ventilasi mekanis seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian hemodinamika tidak stabil dan butuh vasopresor. Nah, ini adalah faktor risiko pasien-pasien yang prognosisnya buruk ya. Jadi lansia, IMT-nya rendah, ada berbagai komorbid, penyakit jantung, kanker paru, ada riwayat inap sebelumnya, kemudian derajat berat klinis, kemudian butuh LTOT saat rawat jalan selama ini, fungsi parunya buruk, dan dari CT scan dijumpai adanya penebalan dinding bronkus. Ini adalah faktor risiko yang prognosisnya buruk. Nah, bagaimana pasien saat rawat jalan? Kapan pasien boleh dinyatakan rawat jalan? Tentunya ada perbaikan klinis, perbaikan laboratorium. Kemudian pasiennya tahu obat apa yang akan dipakai nanti di rumah, baik obat oral maupun obat-obat inhaler. Nah, kita nilai kembali bagaimana teknik penggunaan inhalernya, apakah sudah tepat untuk waktu dan cara penggunaan inhaler. Kemudian, apakah pasien sudah paham obat-obat mana yang harus nanti, ini penggunaan steroid 7 hari harus dihentikan, penggunaan antibiotik hari keberapa harus dihentikan, itu pasien sudah tahu. Dan kemudian menilai kebutuhan terapi oksigen lanjutan, apakah membutuhkan long term oksigen terapi, kita rencanakan terapi komorbid dan follow up. Nah, kapan dilakukan follow up? Follow up awal itu harus dilakukan kurang dari 4 minggu yang pertama. Dan kemudian follow up lanjutan kurang dari 12 minggu. Jadi di resume pasien pada saat pasien pulang, kita harus menuliskan kapan pasien harus kembali. Dan pastikan seluruh pelayanan klinis telah diidentifikasi. Apa yang dilakukan pada saat follow up? Yang pertama kita nilai dulu bagaimana adaptasi pasien selama di rumah, bagaimana teknik pemakaian inhalernya, apakah pasien patuh, bagaimana tekniknya, apakah benar, kemudian apakah paduan terapi yang saat ini digunakan sudah tepat, apakah perlu eskalasi atau deeskalasi, bagaimana penggunaan terapi oksigen, apakah LTOT, bagaimana aktivitas fisiknya, apakah butuh rehabilitasi paru, bagaimana nilai CAT dan MRC. Ya. Jadi setiap pasien datang follow up, kita tetap menilai berapa CAT dan MRC-nya. Ini salah satu seperti yang Dr. Ica jelaskan tadi. Dan apa komorbidnya? Kita nilai komorbidnya dan kemudian kita tata laksana sesuai dengan komorbidnya. Pada follow up yang selanjutnya dalam 12-16 minggu, kita tetap menilai bagaimana adaptasi pasien selama di rumah, pemakaian inhaler, paduan terapinya apakah sudah sesuai, apakah butuh terapi oksigen. Kemudian kita melakukan spirometri. Tujuannya adalah untuk menilai fungsi paru pada pasien. Kemudian menilai bagaimana aktivitas fisik, apakah rehabilitasi paru, nilai CAT dan komorbid pada pasien. Nah, dan mendeteksi PPOK eksaserbasi. Nah, untuk pencegahan PPOK eksaserbasi kita pantau komponen etiologinya, kemudian bagaimana faktor risikonya, dan kita lihat apakah tata laksana PPOK stabilnya sudah didapatkan oleh pasien memang sudah sesuai ya, apakah perlu peningkatan dosis, pergantian device atau tetap diteruskan obat. Dan juga terapi non farmakologi tidak kalah. Tunggu dulu, mana makanan nanti aku beli nanti itu apa-apa. Kemudian kita deteksi ya bagaimana apakah ada tanda-tanda eksaserbasi pada pasien. Yang mendeteksi itu sebetulnya bukan dokter ya, karena pasien pasti datang ke dokter pada saat sudah eksaserbasi, tetapi deteksi itu lebih tepatnya di tangan pasiennya. Jadi kita harus menjelaskan pada pasien, mengedukasi pasien bagaimana tanda-tanda awal eksaserbasi, dan pasiennya juga mengetahui apakah hal-hal yang bisa dilakukan pada saat ada tanda-tanda awal eksaserbasi. Nah, ini kesimpulan bahwa eksaserbasi PPOK itu berpotensi menurunkan kondisi basal pasien, menurunkan kualitas hidup, dan berisiko pada kematian. Dan kemudian infeksi merupakan penyebab eksaserbasi yang paling sering. Dan tata laksana PPOK eksaserbasi adalah pemberian oksigen, bronchodilator, kortikosteroid, dan antibiotik sesuai dengan indikasi. Dan sedekat mungkin menghindari penggunaan ventilasi mekanis. Demikian dari saya. Kita lanjut di sesi diskusi.
Terima kasih, Dokter Natali.